bab menjaga amalan-amalan dengan banyak surat-surat yang berkaitan dengan ayat-ayat itu ya, bab menjaga amalan-amalan. Baik, pagi ini kita lanjutkan dengan bahasan mungkin yang sudah beralih ke bab yang lain ya, Ustaz ya. Ya, masih di ittibah. Ya. Mohon maaf ya, saya ingatkan lagi untuk peserta, video dan audio tolong di nonaktifkan ya selama Ustadz memberikan kajian. Baiklah, kita ucapkan basmalah untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sempat mendengarkan bahasan tentang ayat-ayat tiba dalam satu tema babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Ya. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Allah berikan kepada kalian ambil, tapi apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, ambillah. Tapi apa yang beliau larang, maka janganlah kalian melakukannya, tinggalkan. Ya. Apa itu sunnah? Ya, ini kan urusannya urusan ittiba' ya, urusan mengikuti sunnah. Sunnah itu, yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah Rasul. Ya, kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, metodenya yang bisa kita, dengannya kita jadikan sebagai asas atau dasar untuk beribadah. Jadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di sini adalah cara beliau beribadah, cara beliau bertingkah laku, bermuamalah, berakhlak. Di situ yang dimaksud sunnah di sini. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang dikerjakannya, dan apa yang disetujui olehnya, itu yang dimaksud sunnah di sini. Nah, berbeda dengan yang dimaksud sunnah oleh fuqaha. Ya, ahli fikih mengatakan yang disebut sunnah itu adalah apa yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa apabila ia meninggalkannya. Ya, dapat pahala kalau mengerjakannya, kalau meninggalkannya tidak disiksa. Ya, tidak berdosa. Itu dia sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan agama yang hak. Saya sudah terangkan kemarin ya bahwa hidayah itu ada dua macam, ada hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad itu yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, hidayah berupa pencerahan, ya, berupa ilmu, nah, itu dia. Ya, jadi hidayah atau hidayatul irsyad itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Siratillah, jalan Allah. Ya, ini yang dimaksud adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu yang disebut al-huda atau hidayatul irsyad.
Ya. Nah, di sana ada namanya hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq itu adalah hidayah yang hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Bahwa orang ini bakal beriman, orang ini tidak beriman, itu hak prerogatif, hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Surah Al-Qasas ayat 15. Begitu ya. Ini apa ini? Ya. Terus Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Ya. Huda di sini atau hidayah maksudnya yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dinul haq adalah al-amalus salih. Ya, pekerjaan yang baik, amal saleh. Nah, oleh karenanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dibutuhkan ilmu, dibutuhkan amal. Ya. Nggak cukup teori saja atau ilmu saja atau amal saja, dua-duanya harus mengejawantah dalam diri orang yang ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin orang ingin menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengetahui sunnahnya. Jadi sebenarnya ya, perintah untuk menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya adalah perintah untuk mengetahui dan menuntut ilmu. Mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah untuk menuntut ilmu itu. Jagalah sunnah-sunnah Rasul. Maksudnya apa tuh? Jangan berhenti menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Dengan menuntut ilmu kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakannya, apa yang disetujuinya, apa yang Rasul tidak suka, apa yang Rasul suka, begitu. Ya. Nah, maka kita belajarlah kita hadis, ya, Riyadhus Shalihin. Ini hadis untuk pemula ini kitab ini ya. Ya, di Riyadhus Shalihin ini kita diajari bagaimana adab-adab kita kepada Allah, bagaimana kita mesti ikhlas, mesti sabar, mesti muraqabah, mesti mujahadah. Begitu enggak? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau perintahnya itu perintah untuk menjaga sunnah Rasul, maka itu adalah perintah untuk menuntut ilmu. Karena tanpa menuntut ilmu kita tidak akan tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntut ya ilmu sunnah, ilmu syariah. Baik. Nah, sekarang menuntut ilmu itu ada 3 macam. Pertama, ilmu yang menuntutnya hukumnya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Dan yang ketiga sunnah. Itu ya, dilihat dari sisi hukumnya menuntut ilmu. Mana yang ilmu dengan menuntutnya kita apa namanya? Mana ilmu yang menuntutnya adalah fardu ain? Ilmu tentang ibadah. Ilmu yang orang Islam tidak boleh tidak tahu. Orang Islam harus tahu. Seperti ilmu tentang wudu, tentang tayamum, mandi besar, ya. Ilmu tentang sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu fardu ain, itu orang Islam harus tahu. Ya, boleh nggak tahu. Nah, maka Islam mewajibkan seseorang untuk mempelajari hukumnya zakat. Kenapa? Karena dia punya harta. Tapi orang yang tidak punya harta, orang yang miskin, tidak diwajibkan mempelajari ilmunya zakat. Tidak wajib bagi dia. Tapi bagi orang yang kaya dia harus tahu. Ya, fardu ain bagi dia mengetahui ilmu zakat.
Ya, hukum-hukumnya zakat. Terus bagi orang yang hendak berhaji, wajib bagi dia untuk mempelajari hukum-hukumnya haji. Kenapa? Karena dia mau haji. Tapi bagi orang yang tidak hendak mengerjakan haji, tidak wajib mempelajari ilmu haji. Gitu ya. Itu contoh yang fardu ain ya. Yang fardu kifayah seperti ilmu yang dengannya syariat Islam bisa terjaga. Yang apabila ilmu itu ditinggal, syariah ini bisa hilang. Ya. Apa itu? Seperti ilmu tafsir. Nah, itu fardu kifayah aja itu. Orang awam nggak bisa diwajibkan untuk mengetahui ilmu tafsir. Ilmu hadis, orang awam nggak bisa itu. Nah, tapi kalau sudah ada satu atau dua orang atau lebih, ya, dia mempelajari ilmu yang seperti itu, ilmu Quran, ilmu hadis, ya, ilmu fikih, ya, secara apa namanya detail sudah ada yang mempelajarinya, maka sudah cukup terwakili masyarakat Islam dengan dia menuntut ilmu. Maka dia berfatwa di negerinya, ya, dia mengajar masyarakatnya mana yang halal, mana yang haram. Nah, gitu. Nah, karena sudah ada yang mempelajari dan meraih ilmu yang fardu kifayah itu, maka untuk orang lain menjadi sunnah menuntutnya. Ya, tidaklah menjadi wajib. Nah, ini yang sunnah ini adalah al-qismus tsalits atau hukum yang ketiga. Jadi ada fardu ain, fardu kifayah, ada juga sunnah. Jadi kalau begitu, orang yang menuntut ilmu itu pahalanya berputar antara pahala melaksanakan sunnah, melaksanakan atau antara pahala sunnah, pahala fardu kifayah, pahala fardu ain. Nah, yang penting adalah bahwa kita tidak akan bisa menjaga sunnah dan adab-adabnya, ya, kecuali setelah mengetahui sunnah dan adab-adabnya. Jadi untuk mengikuti sunnah dan adab Rasul, untuk menjaga sunnah dan adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibutuhkan pengetahuan. Ya harus belajar, tanpa belajar nggak bisa. Lalu di dalam surah Ali Imran ayat 31 ya, yang kemarin kita baca itu, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Ya, ayat berapa tuh? Ayat 31 surah Ali Imran. Apa artinya itu? Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini ayat ini sebagian ulama menyebutnya dengan ayat al-mihnah, ayat ujian. Jadi ayat ini adalah ayat ujian. Kenapa? Karena Allah hendak menguji kaum yang mengklaim dirinya mencintai Allah. Mereka mengatakan kami cinta Allah. Ya, itu satu klaim yang sangat mudah sekali. Ya, lidah tak bertulang. Tetapi orang yang mengklaim atas sesuatu itu dituntut untuk membuktikan klaimnya itu. Ya, orang yang mengklaim sesuatu, dia dituntut untuk membuktikan klaimnya. Itu. Maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha", katakanlah, hai Muhammad, jika kalian memang cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
Tuh, jadi ittiba ini akan membedakan mana cinta yang asli, mana cinta yang palsu. Orang yang cintanya asli kepada Allah pasti ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kan namanya ayat ujiannya, diuji orang itu kecintaannya. Ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam asli dia cinta, tapi tidak ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dia palsu. Cinta kepada Allah itu hanya di bibir saja. Ya, jadi cintanya itu adalah cinta dusta. Maka jelas tanda cinta kepada Allah adalah jika engkau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah seberapa kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah besaran cinta kita kepada Allah. Semakin banyak kita mengikuti Rasul, semakin banyak cinta kita kepada Allah, semakin banyak cinta Allah kepada kita, semakin banyak ampunan Allah kepada kita. Begitu ya. Jadi keutuhan cinta kita kepada Allah itu akan terkurangi dengan seberapa kita tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu ya. Ya, seperti ini, seperti ketika Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu berhak memperoleh jaminan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang menerima atau memperoleh hidayah. Apa itu maksudnya? Kapan orang itu beriman dan tidak mencampur adukan kezaliman, imannya dengan kezaliman, maka dia utuh. 100% hidupnya aman dunia akhirat. Nah, kapan ia berbuat zalim, maka keamanannya itu akan terkurangi sebesar kezalimannya. Nah, itu macam-macam gitu tuh. Jadi cinta Allah kepada kita itu tergantung cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah ukurannya adalah ittiba kita, ikutnya kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita bisa ittiba kalau kita tidak belajar? Ya, nggak bakal bisa ittiba. Mau ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apanya yang diikuti kalau kita tidak tahu? Begitu gak? Tuh, maka penting pengajian itu, ikut ngaji itu supaya peradaban bisa terbangun dengan baik. Nah, hari ini terbangun 1%, besok tambah 1%, begitu. Ya. Jadi apa itu? Buahnya ittiba. Buahnya kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buahnya adalah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah mencintai kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu tuh. Ya, buahnya itu. Keuntungannya. Bukan keuntungannya itu kita mengklaim diri kita cinta Allah, itu bukan keuntungan. Itu hanya klaim saja. Ya. Jadi sebenarnya begini ya. Yang penting itu bukan klaim, bukan. Yang terpenting dalam hal ittiba itu bukan klaim saya cinta Allah. Saya cinta Rasulullah. Bukan itu yang diperlukan saat itu. Yang penting itu bukan itu. Yang penting itu bagaimana Allah mencintai kita. Itu yang penting. Jadi kita mesti ngaca ya, Allah cinta kita apa tidak? Dengan kita mengaca atau bercermin Allah cinta kita apa tidak, nanti akan ada jawaban. Kita ini mengikuti Rasul apa tidak? Nah, gitu. Nanti akan ada jawaban. Ya, apanya yang diikuti dari Rasul? Ya, makan masih pakai tangan kiri sambil jalan.
ya aurat masih terbuka kemana-mana, ya itu namanya nggak cinta Allah, nggak cinta Rasul, bukan cinta, tidak ikut Rasul. Ya, jadi sebagai tanda Allah mencintai dia kalau dia mengikuti Rasul. Sebagai tanda Allah mengampuni dosa-dosa dia kalau dia mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, simple sebenarnya, simple tuh. Tapi ini dibutuhkan pengetahuan, pemahaman yang benar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya mengulas yang kemarin ya, karena kemarin saya menerjemahkan Al-Quran itu secara sekilas. Ya. Dan untuk hal ini memang butuh pelan-pelan ya, karena urusannya apa? Urusannya ittiba', urusannya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang sengaja sudah dipersiapkan oleh Imam Nawawi Abu Zakaria Al-Ansar An-Nawawi ya. Sudah dipersiapkan untuk ittiba' ini. Di awal berbicara tentang bahwa agama ini mudah. Inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah dan siapapun yang menyikapi agama ini secara berlebihan pasti ia akan terkalahkan oleh sikapnya sendiri. Kenapa? Karena agama ini mudah. Kalau disikapi secara berlebihan, ya akan kalah sendiri dengan sikapnya. Ya, saya sudah kasih contoh tuh panjang lebar ya tentang inna dina yusra. Jadi agama ini mesti dilakukan apa adanya, pelan-pelan. Ya, terlalu semangat kita bisa jatuh juga. Ya, jadi mesti pelan-pelan. Oh, ini besok hari Kamis. Ya, kita persiapkan sahurnya ya. Supaya kita bisa puasa. Besok hari Senin, begitu. Begitu, aduh, perutnya nih kayaknya nggak kuat, jangan puasa. Begitu. Ya. Jangan puasa. Lalu tapi merasa berdosa, ya merasa bersalah boleh. Ya, merasa bersalah boleh. Banyak-banyak istighfar. Gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ya ada hadis. Hadis itu mengatakan annallaha idza habba syakhsan nada Jibril. Bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, Allah akan panggil Jibril. Ya. Apa yang Allah katakan? Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah si fulan itu. Lihat tuh. Jadi kapan Allah mencintai seseorang, Allah akan serukan kepada Jibril untuk mencintainya juga. Allah mengatakan, Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka orang itu dicintai oleh Jibril. Thumma yunadi fi ahli samawati. Kemudian ia berseru pada penduduk langit-langit. Apa yang dia serukan? Apa yang dia katakan? Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan itu. Fayuhibbuhu ahlus samawati, maka ia dicintai oleh penduduk langit-langit. Semua penduduk langit mencintai dia. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian diletakkan untuk dia al-qabul, penerimaan fil ardi, di bumi. Ya, di bumi dia dicintai banyak orang. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Ya, masyarakat langit juga mencintai dia. Masyarakat bumi ikut mencintai dia. Fayuhibbuhu ahlul ardi wa yaqbalunahu. Wa yakunu imaman lahum. Lalu ya dicintai oleh penduduk bumi. Mereka menerimanya. Dan jadilah dia imam bagi penduduk bumi. Jadi kalau begitu bagaimana?
Jadi kalau kita lihat hadis ini dan ayat tadi surah Ali Imran ayat 31, ya, berarti cinta Allah, mencintai Allah adalah tujuan. Tapi ini tujuan bagi orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan bagi orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi barang siapa yang ikut Rasul, pasti Allah akan mencintainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemarin juga kita sudah membaca surah Al-Hasyr. Ya, ayat berapa? Ayat 7. Apa yang Allah katakan? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7 ya. Nah, ini sebenarnya Al-Hasyr ayat 7 ini redaksinya ini atau apa yang saya katakan? Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan pembagian fai. Ya, berkaitan dengan pembagian fai. Itu harta yang diambil dari orang-orang kafir. Ya. Mereka meninggalkan desanya. Nah, harta yang ditinggalkan itu dibagi-bagikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu, apa yang Rasul berikan, ya, berupa harta, ya terima, jangan ditolak. Lihat, Rasul bagi-bagi itu, terima, jangan ditolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya kalau Rasul katakan jangan, yang ini jangan, ya jangan diambil. Nah, oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, untuk tugas sedekah, tugas zakat pada satu tahun di antara pada suatu tahun, ya, tidak selamanya. Ya, ada dikasih tugas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil zakat masyarakat. Nah, begitu ia kembali, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Umar kembali dari tugasnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta kepada Umar. Apa yang Umar katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tasaddaq bihi ala man huwa afqaru minni. Ya Rasulullah, berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih fakir daripadaku. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Ya. Apa yang datang kepadamu berupa harta ini, ya, harta yang datang kepadamu, harta yang diberikan kepadamu ini, dan kamu bukan pembinanya, kamu juga, maksudnya harta ini bukan kamu yang urus, kamu juga tidak memintanya, ambil. Jadi ini bukan harta zakat yang diberikan kepada Umar itu. Ya, Umar kan tangani harta zakat nih. Ya, terus diberikan kepada Umar, bukan harta dari ini, ambil. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, harta yang diberikan kepadamu, ya, yang harta ini bukan kamu yang sebagai musyrifnya, sebagai pembinanya, kamu juga tidak memintanya, ambil. Wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Ya, kalau yang tidak demikian, ya kamu jangan, artinya yang tidak diberikan kepadamu, ya kamu jangan ambil. Baik. Jadi kesimpulannya apa nih dari sini nih? Apa yang Rasul berikan kepada kita, kita ambil. Tapi apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang, kita jangan melakukannya. Jadi meskipun siaknya, redaksinya ini untuk urusan fai, tapi pesannya adalah umum.
Pesannya apa? Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan kepada kita? Rasul berikan kepada kita. Apa yang Rasul berikan? Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita adalah ilmu. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil itu. Ya, nah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada titah perintah. Ada perintah, ada larangan. Tuh apa yang Rasul perintahkan kita ambil. Ya, kita laksanakan. Apa yang Rasul larang kita jauhi. Gitu ya. Ya, usul fikih mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dijadikan sebagai ibrah, sebagai sandaran, sebagai patokan adalah cakupan makna secara umum. Ya, bukan kekhususan sebab. Jadi ayat ini mencakup semua yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ini review kemarin ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh benar-benar bagi kalian ada suri toladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ kan koma ya. Apa katanya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Apa sih maksudnya mengharap Allah? Mengharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap untuk melihat wajah Allah, berharap untuk memperoleh desa, memperoleh rumah di surga. Ya. Gitu. Apa nih maksudnya? Maksudnya siapa yang ingin melihat wajah Allah, ingin memperoleh desa, memperoleh rumah di surga, ikutilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih? Karena yang disebut uswatun hasanah, ya, uswatun hasanah itu ada dua maknanya. Ya, pertama, bahwa apa saja yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hasan. Itu hasan tuh. Apa saja yang dilaksanakan, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik. Maka mengikutinya, mencontohnya adalah perbuatan baik. Itu namanya uswatun hasanah. Terus yang kedua, yang dimaksud uswatun hasanah itu adalah bahwa kita diperintah untuk meneladani apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Jadi kalau begitu, tidak boleh kita menambah apa yang Allah syariatkan dan tidak boleh mengurangi apa yang Allah syariatkan. Kenapa? Karena menambah dan mengurangi itu diddul hasan, ya, bertentangan dengan kebaikan. Wudu misalnya ya, wudu kan sudah jelas ya anggota yang dibasuhnya. Ini setiap wudu dibuka perutnya, dicuci juga perutnya. Ya, itu enggak benar ya, namanya nambahin. Wudu misalnya ya, kepalanya tidak diusap, enggak ngusap kepala. Ya, itu namanya mengurangi. Ini contoh aja ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun ila akhiril ayat. Itu ulama-ulama mengambil kesimpulan hukum ya, bahwa apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hujjah, ya, hujjah yang dengannya kita bisa hujjah yang dengannya kita bisa berdalil, hujjah yang bisa kita ikuti
Atau istilahnya apa ya bahasa kita nih. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil. Dalil atas apa yang kita lakukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan pakai tangan kanan, itu dalil itu. Dalil atau petunjuk bahwa makan itu mesti pakai tangan kanan. Itu namanya hujjah ya. Ya, dengan dalil itu kita melaksanakan seperti apa yang ada di dalil. Ya. Kecuali kan kemarin saya katakan apa? Likulli syai'in mustathnayat. Segala sesuatu ada perkecualiannya. Saya juga sudah mengatakan ya, hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Untuk yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Ya, jadi setiap hukum itu ada perkecualian. Nih, kita ini sekarang dihadapkan pada apa? Dihadapkan pada ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, jadi semua yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum yang dengannya yang kita jadikan dasar pijakan kita, gitu ya. Tapi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh diikuti. Ada apa namanya pekerjaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diikuti ada. Kenapa? Karena itu khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal di dalam surah Al-Ahzab ya, ayatnya mengatakan ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika. Ya, sampai ayatnya mengatakan wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini tentang jumlah istri yang diperbolehkan buat Nabi SAW. Tidak dibatas. Itu khusus untuk Rasul saja itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan khalisatan laka, khusus untuk kamu min dunil mu'minin, bukan untuk orang beriman yang lainnya. Khusus. Ya ayuhan nabi wahai nabi inna ahlalna laka, sesungguhnya kami menghalalkan untuk kamu azwajaka allati ataita ujurahunna, ya istri-istri kamu yang kamu sudah kasih maharnya. Wa ma malakat yaminuka, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Mimma fa'allahu 'alaika, dari apa yang telah Allah faekan untuk kamu. Terus ayatnya mengatakan wa imra'atan mu'minatan, dan perempuan mukminah mana saja in wahabas nafsa, apabila dia memberikan dirinya lin nabi, kepada Nabi, ya Rasulullah aku berikan diriku kepadamu. Ya. Oleh Allah halalkan itu. Kalau Rasul mau. Ya, in arada nabiyyu, jika Nabi mau ayyastankiha, untuk menikahinya. Ya. Jadi perempuan mukminah mana saja datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dirinya, itu kalau Rasul mau menikahinya itu halal bagi Rasul. Ya, tidak dibatas jumlahnya. Kalau mau, ya, khalisatan, murni, laka, untuk kamu, hanya untuk kamu saja. Ya, min dunil mu'minin, bukan orang mukmin yang lain. Nah, jadi apa yang merupakan khususiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita tidak bisa ikuti itu. Ya. Terus kita sudah lewati juga tuh tentang wisal dalam puasa. Ya, wisal dalam puasa 2 hari, bukannya sehari. Ya, hari ini hari Senin puasa, begitu maghrib nggak buka. Ya, terus sampai subuh nggak buka. Nanti hari Selasanya begitu maghrib baru buka hari Selasanya. Itu namanya wisal tuh. Itu khusus untuk Rasul boleh. Untuk kita tidak boleh. Maka Rasul Shallallahu, apa sih masalahnya? Ya pertama Rasul melarang ya. Jadi apa yang Rasul larang jangan kita lakukan, itu wisal. Nah, terus yang kedua, Rasul itu berbeda keadaannya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya saya ini
Tidak sama dengan kalian, beda keadaannya. Inni ut'amu wa usqa. Saya ini dikasih makan, dikasih minum. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqi. Sesungguhnya saya bermalam, bermalam itu Allah kasih makan, kasih minum kepadaku. Orang tidak lihat. Dikasih kenyang. Baik. Terus yang terakhir ya, surah An-Nisa ayat 60-65. Kalau nggak salah yang terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika, maka sungguh. Kalau artinya sungguh ya. Ya, di sinilah artinya sungguh karena dia sumpah. Wa rabbika, demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya, sebelum mereka menjadikanmu sebagai hakim atas atau untuk apa yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak menjumpai dalam diri mereka, dalam hati mereka satu keberatan dari apa yang engkau putuskan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan sebaik-baiknya. Ya udah pasrah. Kalau begitu sudah hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah pasrah. Gitu ya. Jadi ayat ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya ya. Tentang uswatun hasanah, tentang ittiba. Kenapa? Karena yang dituntut adalah ketaatan. Jadi orang beriman itu baru disebut beriman kalau menjadikan Rasul sebagai hakim. No, Rasulnya sudah tidak ada. Ya, kitabnya masih ada, Al-Quran masih ada, hadis masih ada. Tuh, jadikan itu sebagai penengah, sebagai hukum, sebagai hakim, sebagai sumber untuk menghukumi perkara-perkara yang diperselisihkan antar manusia. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita dituntut untuk mentaatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul amri di antara kalian. Ulul amri itu pemerintah, ulama itu ulul amri itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Nah, kalau kalian ada berselisih dalam satu perkara, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan itu, urusan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih elok kembalinya atau apa namanya hasilnya. Bapak Ibu, bentar ya. Ini memang luar biasa Al-Quran ya. Di satu sisi, ia memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Gitu nggak? Tapi di sisi lain, nih Al-Quran ini memberitahu kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang beriman, tapi mereka berhukumnya kepada Taghut. Ya. Di ayat 60-nya setelah itu ya, setelah ayat yang tadi saya baca. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika.
tahukah kamu orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, kepada sebelum kamu ya. Yuriduna yatahakamu, mereka ingin untuk berhukum ila tauhid, kepada tauhid. Ingin menyelesaikan masalah hukumnya kepada tauhid. Ya. Mana hukum tauhid itu ya? Hukum tauhid itu hukum yang bertentangan dengan hukum syariat. Itu hukum tauhid itu. Wa qad umiru ayyakfuru bi, padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkari hukum tauhid. Jadi apa saja yang bertentangan dengan syariat Allah itu adalah tauhid. Itu istilah penting ya. Ya, jadi kapan termasuk tauhid itu ya? Undang-undang kan pasti bermuatan hukum ya. Undang-undang yang menyesatkan, yang jauh dari syariat. Ya. Ini undang-undang ini ditaruh oleh si fulan, orang kafir, ini taruh orang kafir yang tidak mengerti Islam sama sekali. Nah, orang Islamnya mesti melek. Ya. Tuh, maka pantas orang Islam berjuang, pantas orang Islam itu marah ketika RUU HIP ini hendak diundangkan ya. Jangan diam ya, jangan kasih kendor, istilah anak sekarang. Ini sudah jam 6 lewat. Bapak, sudah jam 6 lewat ya, saya mau teruskan nih. Saya kira sampai di sini dulu. Pak Fahri, barangkali ada yang mau tanya, ada yang mau nambah-nambah, ada yang mau kasih, ada yang mau sharing. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas kajiannya. Bapak Ibu yang terima Allah, silahkan. Bila ada pertanyaan, disampaikan ke Ustaz Solikin secara langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni. Ya, jadi Ustaz tanya. Tadi kan disebutkan kalau mencintai Allah itu berarti kita harus taat kepada Rasulullah. Iya, benar. Itu disampaikan Allah kepada Jibril. Nah, Jibril diperintahkan Allah bahwa untuk menyampaikan kepada penduduk langit. Nah, penduduk langit itu kira-kira apa? Makhluknya itu yang Allah ciptakan itu apakah malaikat atau apakah ada manusianya gitu. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, yang kita ketahui antara lain ya malaikat. Ya Pak ya. Yang kita ketahui antara lain adalah malaikat. Tapi memang ada ayat yang menyebutkan bahwa apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan kumpulkan seluruh penduduk langit dengan penduduk bumi untuk melaksanakan satu rapat bersama. Ada tuh ayat begitu tuh. Nah, dan tidak dijelaskan siapa mereka itu. Ya, tidak dijelaskan apa malaikat atau siapa itu. Yang kita ketahui sementara malaikat duduk langit itu, gitu nggak? Yang lain-lainnya kita belum tahu. Iya. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama. Salam warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Ya, Pak Cahyo. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Sebetulnya bukan pertanyaan sih. Yang pertama nih komentar ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa Nabi itu punya banyak fungsi, di antaranya menjadi hakim bagi perkara yang diselisihkan oleh umatnya, Ustaz. Nah, dalam bahasa Inggris, anggota DPR itu juga disebut dengan lawmaker, pembuat undang-undang. Karena memang salah satu tugas mereka itu sebagai anggota MPR atau DPR itu
terutama anggota DPR ya, itu memang pembuat undang-undang. Nah, ya meskipun kadang disebut juga dengan legislator dan sebagainya. Dan ini juga menandakan bahwa karena di Islam pembuat hukum itu hanyalah Allah, itu kan menunjukkan penekanan yang luar biasa. Nah, tadi Ustadz sebutkan, Ustadz, memang benar Ustadz bahwa kaum muslimin ini mestinya betul-betul juga berpikir ke arah sana. Tidak mungkin kita bisa punya undang-undang yang katakanlah pro umat Islam atau akomodatif terhadap umat Islam kalau orang-orang Islam tidak terlibat di dalam proses penyusunan undang-undang tersebut begitu, alias tidak punya wakilnya atau kalah misalnya, kan bagaimanapun juga di DPR itu bicaranya soalnya adalah katakanlah konsensus atau voting begitu untuk menetapkan, atau ketika ada yang tidak bisa disepakati dengan konsensus ya dengan voting. Jadi itu tadi sebetulnya hanya komentar, mudah-mudahan kaum muslimin itu juga punya kepedulian yang sama bahwa kalau kita ingin mengubah wajah Indonesia ya diantaranya saluran resminya melalui DPR. Demikian Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, saya kira komentar bagus ya, sangat berharga sekali. Subhanallah. Jazakallah khairan Pak Cahyo. Memang ya kalau orang-orang yang duduk di kursi DPR, MPR, pembuat undang-undang itu orang-orang yang tidak mengerti hukum, jadilah hukumnya itu menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Ya, dan berbahaya ya bagi tegaknya keadilan. Maka penting ya negara ini ya membutuhkan orang soleh, orang alim yang mau duduk di kursi parlemen. Kalau enggak mau, aduh, ya, banyak sekali draft undang-undang atau rancangan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Ya, LGBT misalnya itu sudah lama sekali itu. Tinggal ketok palu sudah langsung sah. Ya. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua begini. Untuk urusan hukum itu ya, ada yang sudah baku dan ada yang terbuka menganga untuk kita bisa menyusunnya. Ya, misalnya hukum pidana itu ya ada yang namanya qisas, ada yang namanya hudud. Nah, di luar qisas dan hudud ini ada namanya ta'zir. Yang ta'zir ini orang-orang ahli hukum bisa membuat undang-undangnya. Misal, apa hukumnya korupsi? Ya, korupsi itu tidak boleh disamakan dengan mencuri. Ya, berbeda, ya, lebih jahat daripada mencuri. Nah, itu masuk di ta'zir tuh. Ya, tembak kepala atau apalah, ya, misal. Ya, jadi kenapa demikian? Karena teks hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas. Ya, kejadiannya terus berkembang terus. Ya, kejadiannya seperti tidak terbatas. Oh, kalau begitu ada yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, maka ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, tuh di qiyas itu tuh. Maka Rasulullah SAW katakan, Mu'ad, kalau kamu sudah sampai di Yaman, bagaimana kamu menghukumi antar manusia, antar orang yang berselisih? Dia katakan, saya akan berhukum dengan kitabullah. Nah, kalau tidak ada dalam kitabullah, lihat tuh, kalau tidak ada, fa'ilam tajid, saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Kalau kamu tidak dapat, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad, saya akan memeras otak saya dan saya tidak berputus asa untuk memperoleh keadilan, untuk memberikan keadilan. Begitu. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi barangkali? Komentar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Prasetyo. Pagi.
Nah, saya tadi ingat adanya orang yang dicintai oleh Allah. Apa namanya? Sehingga malaikat dan penduduk langit mencintainya. Dan kebalikannya, ada orang yang dibenci oleh Allah. Sehingga penduduk langit, bahkan penduduk bumi mungkin, itu juga benci pada manusia tersebut. Nah, saya tanyakan, barangkali ada doanya, Ustaz, agar kita itu tidak dibenci oleh Allah. Mohon itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, kalau doa sih Pak, ya doa sih bebas-bebas aja. Ya, artinya kita bisa susun sendiri itu doa itu agar kita dicintai oleh Allah. Ya, kalau cari di hadisnya banyak ya. Cari di hadisnya ya. Contohnya aja. Kalau kita misalnya ya, misalnya saya kasih contoh untuk anak-anak supaya anak kita ini apa namanya mengerti bagaimana ittiba yang itu sebagai sumber dari cinta Allah kepada anak-anak kita. Kalau anak kita mengerti bagaimana ittiba, nanti dia akan ittiba. Nanti kalau dia ittiba, Allah akan cinta kepada dia. Ya misalnya, doanya sih tidak langsung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pegang kepalanya Ibnu Abbas. Ya didoakanlah Ibnu Abbas itu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya ditiup kepalanya. Ya apa tuh artinya tuh? Ya Allah ajari dia. Ya Allah berikanlah dia pemahaman agama yang dalam dan ajarilah dia tafsir. Nah itu modal ittiba itu modalnya mencintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung ke arah ya Allah cintailah saya dan seterusnya, tidak langsung seperti itu ya. Tapi ke modalnya ya. Sama seperti misalnya kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Ya, jalan yang lurus itu adalah wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ila akhir ayat. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka itu bersama para nabinya, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu juga adalah salah satu sumber, salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ya Allah jadikanlah saya orang yang taat. Allahumma ij'alni minal muti'ina al-mukhlisin al-mukhlasin misalnya. Ya Allah jadikanlah saya sebagai orang yang taat, sebagai orang yang ikhlas dan sebagai orang yang selalu dibikin untuk ikhlas. Itu doa itu. Ya, contohnya banyak sekali doa-doa agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allahumma ij'alni minal muttaqin, ya Allah jadikanlah saya orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita bertakwa pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu enggak? Tuh. Pendek kata doa itu bebas. Boleh dengan bahasa Jawa ya, dari apa yang kita minta. Ya, yang penting jangan doanya saat sholat dengan bahasa Jawa ya, di luar sholat. Ya Pak ya? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Mariam, Ustaz. Iya, silakan. Kalau pembayaran zakat itu tuh kita itu pakai yang 1 so atau kita mengikuti itu Ustaz, yang 2,5 kilo itu Ustaz. Gimana penjelasannya Ustaz? Ya, itu 2,5 kilo itu ya sudah istilah kitanya apa ya, sudah nilai 1 so itu Bu. Sudah dengan so itu. Ya kita ikuti saja sama aja ya.
Tapi memang ya ada bahasan, ada hasil riset tentang ukuran-ukuran dalam apa namanya, ukuran-ukuran atau timbangan, ukuran dan timbangan di dalam hadis itu. Ada tulisannya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Beliau tulis tuh yang seperti itu. Tapi saya nggak tahu itu sudah diterjemah apa belum ya, karena dalam bahasa Arab. Ya. Karena dalam bahasa Arab. Jadi sudah dikonversi ya, sudah dikonversi ke kilo. Karena sudah masyarakat sudah tinggalkan tuh yang namanya kati, yang namanya so, udah tinggalkan itu. Ya, jadi kalau misalnya satu sok mana nih? Satu sok Madinah, satu sok Irak gitu ya. Nah, itu masih perselisihan antar para ulama tuh. Makanya yang ini ada ditinggalkan. Ya. Karena itu kan ukurannya itu tidak sama. Nah, untuk menyamakannya maka yang dari sok Madinah itu dikonversi. Ya, jadi ukuran zakat fitrah ya, zakat fitri ya ukurannya sudah dikonversi ke kilo. Ya, 2,5 kilo kalau kita dulu di desa itu 4 liter. Ya, 4 liter, 1 tang katanya. Saya kira itu ya, Bu ya. Maaf, Ustaz. Ya, silakan. Saya berikan penjelasan, Ustaz ya, mengenai ukuran tadi. Iya. Karena saya itu pensiunan meteorologi. Iya, Pak. Pegawai timbangan, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas itu. Karena pada tahun 2017 atau 18 itu MUI itu menerima ukuran shock, ukuran mood. Mood adalah 1/4 daripada shock. Ya. Ukuran mood itu sedang kita teliti berapa, karena mood itu volume, jadi liter. Padanannya adalah liter. Oleh karena harus dijabarkan di dalam kilogram. Karena beras tidak mungkin, yang bisa mengukur liter bisa liter. Tapi kalau ukuran yang sekarang yang pada umumnya adalah menggunakan kilogram, mesti harus dijabarkan ataupun ini kan ke dalam kilogram. Sehingga harus tahu masa jenisnya. Itu sedang diteliti oleh Direktorat Meteorologi di Bandung. Berapa ekuivalennya 1 mood itu dengan kilogram. Yeah. Demikian Ustaz. Nanti akan ini kan oleh MUI untuk difatwakan berapa sebenarnya yang berlaku satu shock untuk Indonesia. Karena macam-macam Ustaz. Itu di daerah-daerah itu tergantung putusannya masing-masing. Ada yang 3 kilo, ada yang 3,5, ada yang 2,5. Nah, untuk itu untuk menseragamkan untuk ini kan yang sebenarnya itu insya Allah Direktorat Meteorologi akan melakukan penelitian. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Iya, benar kan. Jadi ukuran soknya ini kan variatif ya. Kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu juga khilaf antar para ulama. Ini soknya sok Madinah atau sok Irak, seperti itu ya. Apa namanya yang jadi selalu antara Madinah sama Irak itu dijadikan perselisihan. Nah, sedangkan sok di Madinah itu juga beda-beda. Orang di Madinah pada punya sok itu ukurannya juga beda-beda. Maka harus ada konsensus sok mana yang dijadikan sebagai apa namanya sandaran untuk ukuran zakat. Ya. Ada ya sekarang misal gini ya. Kalau dulu ya orang zakat fitri itu dengan 1 sok korma, gitu kan? 1 sok korma itu kalau dikonversikan ke beras menjadi 1 sok beras itu apakah adil apa tidak? Dinilai dari harga. Taruhlah ya 4 liter korma itu berapa harganya? 4 liter korma itu harganya misalnya 200.000. Kan berbeda dengan 4 liter beras. Gitu Pak.
Berbeda dengan 4 liter beras. Nah, gitu kan? Makanya itu harus disepadankan. Jadi dilihat dari harga. Nah, Indonesia ini ada terselamatkan karena ternyata bukan sekedar korma yang dijadikan sebagai alat untuk zakat fitri. Ternyata ada juga gandum. Gandum juga sama 1 sok. Nah, 1 sok gandum itu berapa kalau dihargakan, apakah sama dengan 4 liter beras? Gitu ya. Saya kira itu juga hal-hal yang perlu juga dibahas di zaman sekarang ya. Belum tuntas itu pembahasannya. Jadi karena belum tuntas pembahasannya, ya kita ikuti yang sementara ada. Gitu ya. Ya udah 2,5 kilo kita ikuti. Untuk sementara. Nanti kalau ada keterangan yang lebih jelas, lebih memuaskan, ya kita bisa beralih kepada keterangan yang lebih memuaskan. Tapi akan sangat memuaskan kalau kita misalnya zakat fitri dengan harganya ya. Zakat fitri dengan harganya paling memuaskan itu kita, meskipun itu khilaf antar para ulama ya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau menurut Imam Hanafi itu boleh. Tapi Imam Hanafi itu ya menghargakan zakat fitri itu dengan uang, itu harganya korma 1 sok. Jadi kalau 1 orang 200.000, waduh akan banyak sekali ya kalau model saya ini. Ya 14 orang. Ya, tapi kalau beras kan cuma berapa? 30.000, 50.000 gitu kan. Kalau korma itu bisa berlipat-lipat dari harga beras. Ya, 1 soknya itu. Saya kira itu ya Bu ya. Udah ikuti saja yang Indonesia yang lebih ringan. Ya. Waalaikumsalam. Baik, silakan kalau ada lagi. Ustadz. Iya, Bu. Ustadz. Anda ini mau nanya, kalau misalnya kita ini Ustadz, dalam satu ini misalnya dalam satu majelis gitu, kita mempunyai, maksudnya itu ada dalam kita mau ini loh Ustadz, misalnya mengumpulkan suatu di majelis itu ini, kalau seandainya kita meninggal gitu, kita buat kuburan tersendiri untuk jamaah-jamaah yang sunnah gitu Ustadz. Jamaah-jamaah yang sunnah. Nah, jadi kuburannya itu khusus untuk jamaah yang udah hijrah gitu loh Ustadz. Nah, terus yang Ana mau tanyain ini masalahnya yang ganjel di hati ini, apakah emang ketika kita meninggal itu kalau misalnya kita dikubur di tempat umum misalnya, katanya kita itu melihat bergabung dengan orang-orang yang bermacam-macam gitu. Jadi kita tuh bisa melihat ketika orang disiksa itu kita melihat gitu. Apa benarkah Ustadz ada hadisnya atau dalilnya gitu? Sebentar, karena laptopnya mau mati. Ini. Maaf ya, tadi laptopnya mau mati nih saya. Jadi nggak konsen juga. Ibu ngomong gimana, Bu? Tadi, Bu, ulangi ya. Iya kan, dalam misalnya ini saat yang Anda ganjel nih di hati itu, kalau misalnya kita dikuburnya dalam satu satu kuburan umum gitu. Nah, katanya sementara kan kita udah hijrah nih, kita punya sebidang tanah yang satu majelis itu dalam satu orang membayar gitu loh untuk penguburan kita di situ untuk persiapan gitu. Nah, terus yang Anda tanya ini, kenapa emang kalau misalnya kita dikubur di tempat umum, katanya kita melihat ketika orang disiksa itu kita melihat terus gitu loh gitu, melihat keadaan orang yang disiksa.
Apa benar itu Ustadz, ada dalil atau hadisnya atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, begini ya. Kubur itu yang dimaksud kubur di dalam hadis adalah alam kubur. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Ummu Salamah itu ya, di mana Ummu Salamah mengatakan, dakhala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala Abi Salamata, wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu, faqala inna ar-ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar. Apa katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melayat Abu Salamah, matanya terbelalak. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pejamkan mata Abu Salamah. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya ruh apabila dicabut itu akan diikuti oleh mata. Matanya mengikuti begitu. Makanya terbelalak mata dia. Jadi sekarang kita tidak bisa melihat ruh, besok kita bisa melihat ruh. Terus, fadajja nasun min ahlihi. Lalu orang-orang dari keluarganya itu gempar. Nggak tahu ngomong apa. Tapi Rasul SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan yang baik-baik saja. Jadi tanpa ada omongan-omongan yang tidak baik ya, tentang Abu Salamah itu. Rasul SAW anggap, Rasul SAW katakan bahwa berbicara yang tidak baik itu adalah doa untuk sendiri. Maka bicaralah yang baik-baik saja. Karena bicara itu adalah, kata-kata itu adalah doa. Maka Rasul SAW mengatakan, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Tuh, jadi jangan bicara yang jelek. Tentang orang mati jangan bicara yang jelek. Bicara yang bagus-bagus saja. Karena itu akan diaminkan oleh malaikat. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Perhatikan doanya ini. Akan menerangkan tentang kubur ya. Apa katanya? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya. Angkat derajat dia di antara orang-orang yang memperoleh hidayah. Terus wawassi' lahu fi qabrihi. Lihat, apa katanya? Dan luaskanlah untuk dia di kuburnya. Kalau kuburnya kan, kalau kubur dalam artian fisik, ya berapa meter sih? Ya sempit. Tuh. Tapi yang dimaksud fi qabri di sini adalah di alam kuburnya. Ya, kalau di alam kuburnya itu dimensi yang sangat berbeda, yang orang tidak tahu. Ya, apakah itu kan ada hadisnya panjang ya Bu, hadisnya panjang. Ya, katanya nanti orang kalau dia bakalnya ahli surga itu akan dihamparkan oleh Allah permadani-permadani dari surga. Di hadis yang panjang ya. Ya, saya mau teruskan hadis ini dulu, nanti saya ke hadis yang panjang itu. Lalu wa nawwir lahu fihi, dan terangilah dia di alam surganya itu. Wa khlufhu fi aqibihi, dan berilah dia ganti pada orang yang ditinggalkannya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang dimaksud fi qabrihi di kuburnya ini bukan kuburannya, bukan, di alam kuburnya. Memang bertetangga misalnya ya, ini kuburnya orang yang saleh, ini kuburnya orang yang taleh. Kuburnya orang yang banyak berbuat dosa. Bertetangga ya. Tapi itu bertetangga menurut kita. Ya, nisannya bertetangga. Gitu ya. Tapi alamnya, di alam kuburnya itu nggak mesti bertetangga, gitu nggak? Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya di akhirat itu akan bertetangga dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan saleh. Insya Allah.
Gitu kan? Nah, kubur itu atau alam kubur itu adalah alam yang sebentar lagi berpindah ke alam akhirat. Oh, kubur bukan alam akhirat, bukan. Disebut kubur itu namanya alam barzakh. Apa yang disebut barzakh? Barzakh itu adalah pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, dua laut bertemu, ya, di antara dua laut itu ada barzakh, ada tembok penghalang. Ya, di mana antara dua laut itu tidak saling melampaui. Baik. Jadi itu maksudnya ya. Jadi orang yang saleh di alam kubur ya tidak bertetangga dengan orang yang durjana. Di alam akhirat juga sama. Ya. Mestinya seperti itu ya kalau kita merujuk ke Al-Quran. Jadi alamnya. Bukan kuburnya, bukan kuburannya, tapi alam. Di alam kubur. Gitu ya, Bro. Ini ya. Di hadis yang panjang ya tentang nikmat kubur, siksa kubur. Intinya begini, apabila Allah hendak mencabut nyawa orang yang beriman, maka Allah kirimkan malaikat-malaikat dengan membawa wangian dari surga dan kain pembungkus mayat dari surga. Ini alam yang berbeda nih, Bu. Nah, alam gaib nih. Ya, di kita juga kan dikasih kain kan, kain kafan kan. Ini mereka bawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga. Lalu mereka datang dan mereka berbaris dari kepala calon mayat itu sampai sejauh mata memandang. Lalu turunlah malaikat ketuanya, malaikat Israel. Malaikat Israel itu enggak satu, banyak ya. Malaikat pencabut nyawa tuh. Nah, jadi dikatakan kepada dia, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Lalu dicabutnya nyawanya dengan cara yang sangat halus sekali. Sehalus menetesnya air dari mulut kendi. Tahu kan kendi kalau netes air tes halus sekali. Lalu dipeganglah nyawa itu dan semua malaikat berebut untuk mengambil nyawa itu dari tangan malaikat ketua, malaikat Israel. Diletakkanlah nyawa itu di kain, ya. Dikasih wewangian, dibawa, diarak, dikawal menuju ke langit. Setiap malaikat yang dilewatinya, mereka mengatakan, ini siapa saya wangi. Malaikat mengatakan, ini adalah si Fulan bin Fulan dengan namanya yang harum, namanya yang baik. Lalu ketok pintu langit pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ini bawa si Fulan bin Fulan. Dibuka, begitu lewat mereka bilang, aduh wanginya sampai langit ke-7, sampai di atas langit ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya singkat cerita Allah ampuni dosa-dosa dia dan Allah perintahkan malaikat mengembalikan nyawanya ke kuburnya. Nah, dikembalikanlah di kuburnya, terus dia didudukkan, ditanya oleh dua orang malaikat. Ditanya siapa Tuhan, siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya, dan seterusnya. Ya, tentu jawabannya gampang ya, untuk orang yang beriman. Lalu mereka pergi, terus datanglah orang yang sangat tampan sekali. Lalu dia katakan, siapa kamu? Saya adalah amalmu. Waktu di dunia, dirupakan manusia yang sangat tampan sekali. Berbahagialah kamu dengan hari yang sangat mulia, sangat menyenangkan bagi kamu. Terus Allah perintahkan kepada malaikat untuk membaringkan dia di atas permadani dari surga. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan bau-bauan surga
setiap pagi dan petang. Itu tuh untuk orang yang soleh itu. Itu hadis yang ada ya. Jadi begitu. Ya, saya kira sih kalau menurut saya cukup ya, ini kuburannya orang Islam, di sana kuburannya orang kafir, gitu aja. Wah, ini kuburannya orang NU, kuburannya orang Muhammadiyah, sudah terpecah lagi begitu mah. Ya. Jadi tidak perlu eksklusif. Gitu ya, Bu ya? Iya, sementara. Jadi itu alam kubur, bukan kuburan. Iya, ya, dimensinya berbeda. Jazakallahu khair, Ustaz. Ada itu Ibu sangat lagi viral sekali ya tentang Syekh Al-Haffar. Jadi orang itu kerjanya menggali kuburan. Satu ketika ada ibu-ibu, Bang, tolong gali kuburan. Ada orang meninggal, digali kuburannya, begitu dibawa tuh orangnya laki-laki ya, itu begitu mau ditaruh, itu terbuka, terlihat itu surga hijau indah sekali. Dia pingsan. Yang lain nggak lihat, dia saja yang lihat. Jadi jasad mau ditaruh itu, kuburan itu berubah menjadi surga. Terlihat oleh dia itu. Pingsan dia. Terus singkat cerita di Suman, terus ditimbun. Belum tidak berapa lama lagi datang lagi ibu-ibu tadi. Terus tolong ya gali satu orang meninggal. Digali lagi. Orangnya datang itu begitu mau diletakkan di kuburan tuh terbuka surga itu, terlihat surga oleh dia. Terlihat surga oleh dia. Kali ini dia tidak pingsan. Begitu sudah selesai, dia sadar bahwa itu adalah alam yang hanya dia saja dikasih tahu oleh Allah, dikasih lihat. Yang lain nggak lihat soalnya. Jadi dia tanya sama ibu-ibu, ibu sebentar katanya. Itu siapa tuh? Dua orang itu, yang pertama dan yang kedua nih. Dia bilang itu dua-duanya anak saya. Itu ada apa, Bu? Saya melihat ini. Dia bilang yang pertama itu orang yang menuntut ilmu. Yang kedua kakak dia yang kasih makan, yang kasih nafkah untuk orang yang menuntut ilmu. Gitu. Jadi dimensi yang bukan dimensi kita ya. Jadi jangan kita mengukur dimensi yang gaib atau kita samakan dengan dimensi yang tidak gaib. Ya, ini kita tetangga di sini dengan tetangga rumah sedang nangis kita dengar gitu. Ya, berbeda lah. Saya kira itu ya. Baik. Sudah mau jam 7, Pak Fari? Baik, Ustaz. Ya. Bu Nini? Bu Nini nggak ada nih, Bu Nini. Pergi duluan ya. Ada. Mau juga, Ustaz. Hadir. Baik ya. Kita tutup ya Bu Nini ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, kita sudah dapat kajian dari Ustadz ya Filosofi yang mulai bab ittiba. Merinding nih saya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kita majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz. Merinding nih saya dengar cerita Ustaz. Ke Jakarta nih. Ya, hari ini saya ke Jakarta, Pak. Nanti saat ya. Nanti ya. Terima kasih semuanya. Izin saya kunci ya. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Pak Ustaz, ini Pak Fari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak Ustaz. Terima kasih. Semoga dimudahkan Allah. Amin. Amin ya Rabb. Baik, saya kunci. Ya, kunci. Siap jam 4 Ustaz. Insya Allah.